Jadi saya sejak mahasiswa sudah biasalah bikin kelompok-kelompok diskusi karena waktu itu kan kebetulan zaman-zaman kita itu nggak boleh demo kan. Jadi zaman saya itu yang hidup berkembang itu kelompok-kelompok diskusi. Di UPI sendiri saya bikin kelompok-kelompok diskusi kecil untuk memahami masalah-masalah sosial dan dengan begitu kita jadi belajar banyak hal tentang teori-teori besar. Ya, tentang sosialisme, kapitalisme, dan macam-macam lah kita pelajari. Saya bukan mahasiswa pintar di UPI, pekerjaan saya juga tidak ada kaitan dengan saya pelajari, tapi kita di universitas, kita belajar metode ilmiah. Saya tuh kuliah itu juga karena saya selesaikan juga karena ditanyain orang tua terus, harus lulus. Jadi saya juga membangun jejaring dari saat itu berteman dan menjadi kaya sekali. Mungkin itu yang kemudian ketika saya lulus juga, saya tidak pernah merasa minder menjadi mahasiswa UPI. Saya sama dengan Pak Enggar, saya merasa bangga pernah belajar dan saat ini menjadi alumni UPI. Ya, banyak hal yang saya peroleh selama di UPI hingga hari ini ilmu tersebut kami bisa buktikan untuk turut membangun bangsa. Saya ingin menyapa dulu senior saya, Ketua Umum UPI, Pak Enggar, dan juga Pak Sekjen nih, Profesor Didin. Dan ini sahabat saya juga, Pak Amih Umami, udah lama nggak ketemu. Terima kasih saya sudah diajak gabung dalam diskusi sore ini. Saya sama dengan Pak Enggar, saya merasa bangga pernah belajar dan saat ini menjadi alumni UPI. Ya, banyak hal yang saya peroleh selama di UPI hingga hari ini ilmu tersebut kami bisa buktikan untuk turut membangun bangsa. Saya bukan mahasiswa pintar di UPI. Pekerjaan saya juga tidak ada kaitan dengan saya pelajari, tapi kita di universitas, kita belajar metode ilmiah. Dan metode ilmiah itu berlaku universal. Sehingga dengan memahami metode ilmiah, kita bisa terapkan dalam kehidupan apapun. Ya, tidak harus terkait dengan prodi ya, ketika belajar di kampus. Nah, saya ingin menekankan juga kepada teman-teman mahasiswa, salah satu kultur mahasiswa yang harus kita pertahankan adalah tidak takut salah. Ya. Lebih baik berbuat daripada pasif. Jika ada yang kurang diperbaiki. Nah, yang kedua juga jangan cepat puas, agar kita terus berpikir, berikhtiar, berinovasi dalam setiap masa. Karakter ini saya kira penting untuk kita tularkan. Karena saya sejak mahasiswa juga sudah melakukan itu, yang kalau dipikir saat ini waktu itu banyak yang keliru analisisnya, tindakannya. Tapi tidak apa-apa, ternyata dari situ kita bisa belajar banyak. Ya, kadang-kadang Pak Enggar kita tuh berani karena kita nggak tahu. Dulu main orang segede apa aja kita lawan, gitu ya. Tapi karena kita tidak tahu bahwa itu orang kuat. Tapi mahasiswa memang nggak perlu berpikir panjang, anak-anak muda nggak berpikir panjang. Ketika suara hati mengatakan itu baik, ya, bahwa itu juga ada kepentingan dengan aspirasi umum atau kepentingan umum, ya kita lakukan. Itu yang selalu mendominasi saya untuk dalam selama aktivitas saat ini. Karena itu saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman alumni UPI yang terus memberikan semangat untuk kita berkembang. Nah, alumni adalah stakeholder penting dari universitas ya, yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi
segenap alumni, alma mater, dan juga komunitas atau masyarakat luas. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali peran penting universitas dan sivitas akademika dan alumni dalam berperan aktif dalam memajukan wirausaha, UMKM, dan koperasi. Nah, saya saat ini diminta oleh Pak Presiden untuk memimpin Kementerian Koperasi dan UKM. Saya baru tahu bahwa memang 99,9% pelaku usaha di Indonesia ini adalah UMKM. Ya. Bahkan sejak krisis ekonomi 98, ya, sampai sekarang kan sektor formal termasuk industri terus menurun. Yang berkembang itu justru UMKM, usaha-usaha mandiri yang didirikan oleh masyarakat untuk bisa menghidupi keluarganya. Karena itu 97% penyerapan tenaga kerja itu ada di UMKM. Nah, UMKM yang mana? Yaitu yang mikro, karena yang mikro ini 99,6%. Jadi mikro ini yang punya omset 2 miliar setahun ke bawah. Nah, tapi kita diingatkan oleh Bank Dunia bahwa Indonesia harus segera menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas, lapangan kerja yang untuk kelas menengah. Nah, tapi tanpa kita harus menunggu dulu Indonesia masuk menjadi negara industri, maka kita harus memberdayakan UMKM ini supaya tadi UMKM yang mikro itu yang dalam skala ekonomi keluarga atau ekonomi subsisten, kita harus dorong terus ke skala yang lebih produktif. Nah, gap antara usaha besar dan usaha kecil itu salah satunya adalah SDM. Ya, selain akses kepada pembiayaan, termasuk akses kepada teknologi produksi yang modern. Nah, karena itu saya kira kita menjadi berperan sangat penting untuk mendorong dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, ya, yaitu penguatan SDM. Dan saya kira ini ada kaitan dengan UPI yang mencetak para guru yang akan melahirkan tenaga-tenaga produktif di kemudian hari, ya, yang akan masuk lapangan kerja. Saat ini saya baru diskusi dengan Mendikbud Pak Nadiem. Setiap tahun ada 2 juta angkatan kerja baru. Nah, ini kan kalau nggak diserap oleh sektor formal, ya mereka harus kita siapkan untuk menjadi wirausahawan. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa nunggu dulu Indonesianya masuk ke negara industri. Nah, untuk menjadi wirausahawan, nah kita harus menyiapkan sekolah-sekolah kita, pendidikan kita bukan mencetak para pegawai ini. Ya, kita harus menciptakan bagaimana melahirkan lulusan-lulusan yang menjadi entrepreneur. Ya, paling tidak mindsetnya mereka bukan lagi pencari kerja, ya, tapi menjadi entrepreneur. Survei kami di Istana, saya waktu di Istana terus menerus melakukan survei, anak muda yang sekarang mendominasi demografi kita di 2024 nanti sekitar 69% itu milenial. Nah, dari survei per survei, 70% dari mereka itu ingin jadi wirausaha, bukan mau jadi pegawai tetap. Ya. Nah, karena itu menjadi relevan, ya, UPI untuk mengembangkan pendidikan untuk membangun manusia-manusia yang mandiri, ya, manusia yang punya mindset menjadi entrepreneur. Ya. Nah, sekarang kan dalam ekonomi juga berkembang, dalam bisnis juga social entrepreneur, ya, jadi bukan lagi bisnis yang murni. Ini kombinasi antara civil society dan private sector sebenarnya sekarang itu sedang berkembang. Nah, ini saya kira menarik untuk direspon, ya, untuk menyiapkan masa depan Indonesia lewat pendidikan dengan arah yang benar. Kita juga baru saya membaca
dari World Economic Outlook 2021, IMF memproyeksikan bahwa output agregat untuk negara-negara maju akan kembali ke jalur tren pra-pandemi ya pada tahun depan dan meningkat 0,1% pada tahun 2024. Nah, tapi untuk negara berkembang, output untuk emerging market dan negara-negara berkembang ya kecuali China itu diperkirakan pertumbuhan akan stagnan di 5,5%. Nah, karena ada masalah gap vaksinasi. Nah, kita beruntung termasuk negara 5 terbesar di dunia ya yang vaksinasinya paling baik. Jadi sekarang itu masalah pandemi COVID-19 ini menjadi vaksinasi pandemi ini menjadi enabler ya untuk pemulihan ekonomi nasional. Tapi kalau 5,5% ya nggak bisa nyerap lah 2 juta ya setiap angkatan kerja setiap tahun, apalagi kita punya stok pengangguran juga yang cukup banyak. Nah, UPI dan Ikatan Alumninya saya kira harus mengambil peranan penting menjadi lembaga inkubator bisnis ya dengan pengutamaan riset, pendampingan, pelatihan kewirausahaan serta penciptaan inovasi teknologi. Nah, supaya UMKM kita juga bisa punya produk yang punya daya saing. Saat ini kewirausahaan kita masih rendah, masih 3,47%. Kalau dibandingkan dengan Singapura udah 8,6%. Ya, penduduknya kurang dari 5 juta. Thailand dan Malaysia sudah di atas 4,5%. Nah, padahal untuk menjadi negara maju minimum 4%. Ya, wirausaha itu. Rata-rata negara maju kan 12%. Nah, jadi relevan lah bagaimana pendidikan itu bisa melahirkan wirausaha baru, ya, wirausaha di sektor pendidikan, wirausaha di sektor perkebunan, pertanian, termasuk juga di inovasi teknologi atau di industri. Nah, jadi ini yang saya kira penting, karena itu sebagai penutup saya ingin mengucapkan selamat atas peluncuran buku Profil Alumni Berprestasi dan Sejarah Pergerakan Mahasiswa IKIP Bandung. Yang semoga buku ini saya kira selain mendokumentasikan bisa menjadi pelajaran bersama lah ya untuk kemajuan kita. Barangkali itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kira kalau kualitas universitas apalagi dengan akses kepada informasi atau riset dan buku yang terbaru di dunia sekarang mestinya nggak ada lagi perasaan inferior kuliah di UPI. Ya, saya tuh kuliah itu juga karena saya selesaikan juga karena ditanyain orang tua terus harus lulus gitu. Tapi itu kan formalitas aja gitu. Tapi ketika kita di universitas, selain kita di kampus IKIP, kita bisa banyak belajar dari para dosen, daripada mahasiswa. Saya juga bisa bergaul dengan teman-teman di universitas lain. Jadi saya sejak mahasiswa sudah biasalah bikin kelompok-kelompok diskusi, karena waktu itu kan kebetulan zaman-zaman kita Pak Puan itu nggak boleh demo kan. Jadi zaman saya itu 82 ya sampai 86 itu yang hidup berkembang itu kelompok-kelompok diskusi. Nah, saya bergabung dengan teman-teman di UPI sendiri, saya bikin kelompok-kelompok diskusi kecil untuk memahami masalah-masalah sosial, dan dengan begitu kita jadi belajar banyak hal tentang teori-teori besar. Ya, tentang sosialisme, kapitalisme, dan macam-macam lah kita pelajari. Nah, saya juga berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa di ITB, UNPAD,
UGM, UKSP, Salatiga, dan UI, dan ini. Jadi saya juga membangun jejaring dari saat itu berteman dan menjadi kaya sekali. Nah, jadi mungkin itu yang kemudian ketika saya lulus juga, saya tidak pernah merasa minder menjadi mahasiswa UPI, karena ya kita bisa punya perbandingan dengan teman-teman yang lain. Tapi dengan begitu saya jadi punya jaringan yang sangat luas, dan ketika lulus dari UPI saya waktu itu masih mengajar di Tangerang karena saya ada ikatan dinas sebagai guru, tapi saya kebanyakan waktu itu justru di Jakarta ya, karena diajak oleh teman-teman untuk gabung waktu itu di Informasi dan Studi Asasi Manusia, ada beberapa ketua Dewan Mahasiswa yang gabung di situ, Heri Ahmadi waktu itu dari ITB ya, mantan 74-an. Tapi dari Unpad ada saudara Syarif Bastaman, dari Unpar waktu itu ada saudara Helmi Watimena, terus dari UGM waktu itu lupa ada, karena ada Pak Arif Budiman juga, ada Mulya Lubis. Saya waktu itu masih muda, karena masih kuliah saya waktu itu. Tapi karena saya paling muda, saya banyak disuruh banyak hal, jadi saya lebih banyak belajar jadinya, gitu. Ya, mengundang para ekonom, mengundang para pengamat yang namanya besar waktu itu. Saya menjadi notulen, saya harus membuat ringkasan, harus melaporkan kepada forum itu. Jadi saya banyak belajar. Dan bahkan saya berinteraksi juga dengan waktu itu tahun 80-an dengan Profesor Martin Korkopeng dari Hong Kong, dan Samir Amin dari Latin Amerika, banyak waktu itu. Karena saat itu tahun 80-an saya kira kritik terhadap developmentalisme ya yang menjadi acuan pemerintahan Orde Baru waktu itu, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia itu muncul teori ketergantungan ya, dependensia teori, sangat diminati oleh anak-anak muda itu. Saya belajar banyak buku-bukunya. Nah, itulah kemudian menurut saya seperti Prof. Fuad tadi sampaikan bahwa kita tuh belajar mengenai metode ilmiahnya. Ya. Jadi kita bisa cara berpikir kita, yang mindset kita yang kita temukan di perguruan tinggi dan juga berinteraksi dengan teman-teman di perguruan yang lain, yang membuat kita bisa mencerna lah ya berbagai problem, sehingga menjadi kita bisa menarik kebijakan keputusan, bisa menarik kesimpulan yang baik untuk sebuah kebijakan. Nah, saya di kementerian sekarang saya memimpin 5 atau 6 deputi, ya 4 dari ITB, 2 dari UGM ya sebelumnya. Jadi waktu saya di KSP, ya saya hampir memimpin semua ya, banyak berinteraksi dengan para menteri yang lain, termasuk juga berinteraksi dengan para dirjen dan lain sebagainya. Dan relasi itu yang kemudian membuat kita mudah bekerja. Nah, yang lain saya kira karena mungkin saya saya sudah mulai dikenal di publik, itu juga yang memudahkan saya berinteraksi sehingga tidak ditanya lagi saya itu apa, siapa begitu. Nah, seperti ini mungkin dari pengalaman saya ya. Saya bukan berarti terbaik, tidak. Saya pun merasa orang biasa aja. Saya takut jadi elit seperti Pak Enggar, saya takut. Saya tetap orang biasa karena saya selalu berpikir mantan menteri itu ya bukan menteri. Jadi saya harus siap dengan kehidupan biasa lagi. Itu yang selalu saya jaga. Nah, kira-kira itu mungkin saya share-nya, Kang Fuad, Pak Enggar, dan juga mungkin yang lain. Tapi mohon maaf saya ini nggak bisa ikut sampai selesai, saya masih ada kegiatan lain, jadi saya mohon diri. Terima kasih sekali lagi
Tapi saya ingin baca bukunya. Jadi tadi karena saya belum baca bukunya, saya ngobrol yang lain. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.